Oke, kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi di sore hari ini, di hari Rabu, tanggal 28 April 2021. Seperti biasa, di hari Rabu sore, ngabuburit, kita mengadakan edukasi online atau live trading ya, live trading di kesempatan sore kali ini kita mencoba mengulas beberapa instrumen trading yang ada di MetaTrader 5 GK Invest. Nah, nanti Anda bisa request juga sih ya, bisa ketik di kolom chat untuk yang di klik meeting maupun Anda yang online di YouTube nanti bisa ketik di kolom komentar. Nanti akan kita lihat, akan kita ulas. Mungkin kalau misalnya Anda ingin request eee, analisa pound sterling yen atau mungkin USD yen dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, untuk hari ini data ekonomi yang dirilis, kalender ekonomi, Anda jangan lupa untuk menyimak kalender ekonomi karena itu cukup penting sekali, berpengaruh terhadap instrumen trading, terutama yang mengeluarkan data ekonomi, misalnya kalau Amerika ya berarti pengaruhnya ke mata uang yang berkaitan dengan atau lawannya US dollar, ataupun emas, ataupun perak, itu akan berpengaruh di situ, ataupun di instrumen yang lainnya, atau negara lainnya yang mengeluarkan data ekonomi. Nah, untuk hari ini yang jadi perhatian pelaku pasar itu nanti malam, bukan nanti malam ya, besok pagi ya, Kamis pagi jam 1. Itu ada meeting para anggota pembuat kebijakan Bank Sentral Amerika yang akan mulai meeting dan mereka akan istilahnya menentukan suku bunga terbaru. Nah, maksudnya suku bunga terbaru ini suku bunga yang terakhir kemarin sekitar 0 sampai 0,25%. Nah, apakah di pertemuan hari ini nanti akan dirilis apakah di pertemuan hari ini para pembuat kebijakan itu akan merubah suku bunganya atau mereka lebih memilih suku bunganya tetap. Nah, tapi dari prediksi para analis memprediksikan kemungkinan The Fed ini atau Bank Sentral Amerika ini akan menerapkan suku bunganya sama atau mempertahankan suku bunga ya. Jadi suku bunganya kemungkinan masih tetap masih sama 0 sampai 0,25%. Nah, yang akan menggerakkan market biasanya itu adalah pers conference atau pidato atau konferensi pers yang dilakukan oleh Gubernur Bank Sentral Amerika, Mr. Jerome Powell. Nanti akan pers conference-nya itu jam 1:30. Nah, itu akan paling tidak akan menggerakkan hampir semua instrumen ya, termasuk saham, termasuk forex, kemudian komoditas, kemudian ada, indeks saham, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, itu pun akan ikut bergerak, termasuk saham-saham yang ada di GK Invest, saham-saham Amerika yang ada di MetaTrader GK Invest. Dalam hal ini adalah CFD Single Stock. Nantinya pastinya akan ikut, bergerak seiring dengan apa yang disampaikan, oleh Gubernur Bank Sentral Amerika, Jerome Powell, untuk, ketika pers conference. Nah, dari beberapa pernyataan yang kemarin, yang beberapa, waktu yang lalu sang gubernur ini pidato, biasanya pelaku pasar akan menyoroti mengenai inflasi. Nah, faktor inflasi ini sangat, penting sekali. Kemudian, obligasi, pembelian obligasi itu pun juga akan dilihat apakah besarannya mungkin masih sama atau mengalami penurunan. Nah, itu akan dicek di situ. Jadi paling tidak ketika melakukan press conference nanti jam 01:30 pagi WIB, itu akan menggerakkan hampir semua instrumen. Ada saham, ada indeks saham, kemudian ada komoditas, ada obligasi, kemudian ada imbal hasil, kemudian ada mata uang, itu akan ikut bergerak. Nah, bagi Anda yang mempunyai open posisi, yang saat ini masih ada open posisi sampai mungkin rencananya open posisinya ini akan
floating-kan sampai besok pagi, hari Kamis pagi jam 5 pagi, dilihat jangan lupa, dilihat mengenai ketahanan dana Anda, equity sama jumlah lot. Nah, kemudian Anda bisa menghitung mengenai ketahanan dananya nih kalau misalnya, saya buy saja, saya buy harga turun sampai di berapa, kisaran berapa, saya MC itu harus ada perhitungan. Nah, khusus bagi Anda nasabah GK Invest, nah Anda bisa minta bantuan tersebut kepada tim sales GK Invest Semarang. Nanti mungkin akan dicek ketahanan dana Anda sampai seberapa, soalnya khawatirnya nanti ada sesuatu yang tidak terduga karena komentar dari Gubernur Bank Sentral Amerika ini. Kemudian Presiden Amerika juga akan pidato, tapi ini waktunya tentatif ya di investing. Biasanya sih pidatonya itu jam 5 pagi, tapi nggak mesti sih, kadang jam 5 pagi, kadang jam 3 pagi, nggak mesti. Tapi yang jelas yang, jadi perhatian pelaku pasar saat ini adalah pidato dari Gubernur Bank Sentral Amerika. Itu besok pagi ya, jam 1.00 WIB, Kamis pagi, dan press conference-nya jam 01.30 waktu Indonesia bagian Barat, WIB. Nah, kemudian untuk data ekonomi yang lainnya yang hari ini nanti akan dirilis, itu nanti ada neraca perdagangan dari Amerika, kemudian ada penjualan retail inti sama penjualan retail biasa dari negara Kanada nanti jam 9.10 waktu Indonesia bagian Barat itu akan dirilis. Prediksi analis kemungkinan ada kenaikan di penjualan retail di Kanada. Nah, tentu saja hal ini akan berpengaruh terhadap pergerakan Kanada dolar. Nah, seperti itu. Kemudian eh, jam 9 malam itu nanti ada pidato atau pers conference dari Gubernur Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde. Nanti akan berpidato. Nah, itu tentu saja akan menggerakkan, saya rasa menggerakkan biasanya mata uang ya euro. Nah, ini khusus Anda yang transaksi euro, jangan lupa nanti sebelum jam 9 malam Anda sudah stay tune di MetaTrader 5 GK Invest untuk melihat pergerakan euro karena, suatu pernyataan atau apa yang disampaikan oleh, Gubernur Bank Sentral Eropa ini bisa membuat harga euro mungkin rally naik atau rally turun. Nah, kalau misalnya mungkin seiring atau mungkin, pergerakan euro mungkin sama dengan open posisi Anda, nek sell ya turun, kalau buy ya naik, nah itu malah, disyukuri. Tapi kalau berlawanan, nah itu harus segera diantisipasi. Jadi paling tidak Anda memperhatikan, untuk nanti jam 9 malam ada pidato dari Gubernur Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde. Nanti akan berpengaruh terhadap di euro biasanya, euro USD, entah euro yen, nah seperti itu. Kemudian, bagi Anda yang transaksi crude oil, jangan lupa nanti malam jam 21.30 nanti akan dirilis, stok minyak, stok cadangan minyak mentah di Amerika, versi EIA, Energi Informasi Administrasi. Itu nanti jam 21.30 dari prediksi analis, kemudian kemungkinan untuk stok minyak di minggu ini mengalami, kenaikan stok dari minggu kemarin sekitar 594.000, diprediksi untuk minggu ini sekitar 659.000. Jadi kenaikannya tidak terlalu banyak sih ya dari prediksi para analis. Nah, cuman sampai sesi perdagangan Eropa hari ini untuk crude oil ini mengalami, eee, kenaikan ya, tadi sampai di $63.26 per barrel dari harga terendah itu sampai harga terendah untuk hari ini sekitar $62.65 per barel. Seperti itu ada kenaikan, apa namanya, harga minyak. Karena, para investor mencerna keputusan dari negara-negara pengekspor minyak dan mitranya atau OPEC Plus, yaitu untuk meningkatkan pasokan minyak mentah. Dan keputusan ini muncul ketika lonjakan COVID-19 di negara-negara di seluruh dunia, khususnya India. Nah, India ini terus dihantui oleh permintaan, minyak atau minyak mentah atau bahan bakar, karena kasus COVID di India tuh, sangat luar biasa, apa ya, banyak sih ya. Mudah-mudahan di Indonesia juga adem ayem sih ya, mudah-mudahan COVID-nya juga sudah mulai menurun untuk di kondisi di negara kita, jadi kita bisa
beraktivitas lebih apa ya, ya tetap protokol kesehatan tetap kita terapkan sih ya, seperti itu. Jadi harga minyak hari ini sampai sesi Eropa ini mengalami sedikit kenaikan mencapai ke level 63,26 dolar per barel. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan analisa yang lainnya? Nah, untuk analisa lainnya emas, euro, pound sterling, yen, Aussie, kita langsung terkoneksi dengan Kang Ardian. Kang Ardi, bisa dengar suara saya? Oke deh, Kang Ardi kayaknya Bisa, bisa. sudah standby lagi di kota mana nih? Kemarin Makassar, terus sekarang di kota mana lagi, Bro? Ini masih di Makassar, Pak. Oh, masih di Makassar. Ini Asli Makassar kalau ya? di Asli Makassar ya, Bro iya, ya? iya lahirnya Makassar, Pak. Oh, lahir Makassar. Kalau di Oke sini deh. beda beda sejam, Pak. Beda Oh, sejam beda. dengan Semarang. Oh, ya, Ya, BIT ya sana ya, waktu Indonesia Tengah ya, ya. ya, berarti ini udah jam 4. Jam 4.12 lah ya. Oke deh. Ya, Oke, mungkin 12. bisa langsung aja dipandu untuk mengenai analisa teknikal untuk siapa tahu di sesi Eropa ini atau mungkin sesi Amerika nanti malam ada peluang. Sekali lagi, para trader yang lagi nonton acara live trade pada sore hari ini, untuk live trade ini kita disclaimer on ya, semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Yang penting bijak di dalam bertransaksi. Oke, silakan dilanjut, Bro Ardian, untuk analisa Iya, Pak. teknikal. Ya, siapa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi minggu ini kita lanjut lagi live tradingnya setiap hari Rabu dan Jumat. Jadi hari ini kita coba ngebahas lagi dan melanjutkan trading kita yang waktu Jumat kemarin apa-apa saja. Tapi sebelum kita menganalisa yang lain, kita fokus dulu kita coba lihat dulu di indeks dolarnya. Kalau kita perhatikan indeks dolar, kalau kita perhatikan indeks dolarnya ini range-nya selama 3 hari ini kecil sebenarnya. Nah, kemungkinan besar di sesi London sekarang ini range-nya kecil karena menunggu puncak berita sebentar malam di sesi Amerikanya yang di jam 1 malam waktu Indonesia Barat, yaitu FOMC. Kemungkinan besar pergerakannya lagi di situ. Nah, kalau kita coba perhatikan indeksnya, kita lihat saja secara gambaran besarnya. Nah, kalau kita lihat perhatikan gambaran besarnya sebenarnya harusnya mulai, kalau kita lihat dari kemungkinan besar, kalau dari secara teknikalnya ini masih mengalami pelemahan di sesi London ini. Nah, ini kalau kita perhatikan pergerakannya kecil sebenarnya di area-area ini nih. Kalau kita perhatikan, kalau kita lihat di time frame H4-nya kemungkinan besar harga masih daerah ini. Sambil menunggu berita sebentar malam FOMC. Jadi harga masih ngejar di sekitaran ini 90-80-an atau 90-85-an. Tuh. Jadi secara garis besar kalau kita perhatikan di yang berlawanan dengan dolar, berarti kemungkinan besar mengalami penguatan di sesi London ini. Coba kita pindah ke ini. Coba kita lihat di perhatikan. Nah, kalau kita perhatikan tadi di indeksnya kemungkinan besar kita perhatikan di sini, kita hapus dulu yang kemarin, target-target yang kemarin yang kita buat waktu hari Jumat. Ini kan sudah kena ini, yang target di 3895 dan 3911. Semuanya juga kena. Jadi kita hapus saja dulu. Ya. Nah, kemungkinan besar ini di sesi London ini harga cuma bergerak di area ini. Nah, ini di 39, sekarang kan harga di 3873, targetnya di 3903. Untuk sesi ini sampai di sesi Amerika sebentar malam. Coba kita lihat di time frame ya sama.
time frame kecilnya. Kita perkecil dulu. Oh ya udah. Ini kalau kita buatkan garis trend line ini, nah ini, jadi kita bisa nge-buy sebenarnya ini. Coba saya nge-buy di sini di kita menunggu ini aja. Nah ini tinggal kita lihat untuk posisi nge-buy kita. Nah ini 3870-an. Coba saya buat dulu untuk stop loss-nya. Poin 8. Ngebuy-nya di sini. Poin 3870. Nah, sini posisi ngebuy-nya. Nah, TP kita kan sebenarnya kecil sebenarnya TP kita ini. Saya lihat dulu di H4-nya. Kita juga harus hati-hati karena kita transaksinya di sesi London biasanya pergerakannya nggak terlalu besar. Paling TP kita di sini di 1.38.900. Tinggal kita menunggu. Dan di sini 3900. Tinggal kita menunggu dulu perpindahan candlenya. Tunggu posisi ngebuy-nya, kita tunggu dulu ini perpindahan candlenya, posisi ngebuy-nya. Ini lihat di M30. Oh ya, udah bisa. Kita bisa ngebuy di sini. Ini order. Stop loss di 38 berapa tadi? 3855. Stop loss 3855 kita pasang di TP1 aja di 3890. Nah, ini kita ada posisi
ngebuy di pound sterling. Jadi kita ada buy pound sterling di 3870, TP di 3890 dan stop loss di 3855. Nah, kenapa kita take profitnya kita 1 banding saat ini? Karena kita perhatikan bahwa ini marketnya sesi London biasanya pergerakannya nggak terlalu besar sebenarnya. Oke, kita lanjut di Aussie dulu. Kalau kita perhatikan di market Aussie USD ini, Australian dollar, range pergerakannya ini masih di area ini. Kemungkinan besar bergeraknya masih di area ini di 0.7710-an. Masih ini ngejar targetnya. Tapi kalau kita perhatikan di sisi London ini kemungkinan besar bergeraknya di area ini. Ini yang kita coba buat. Ini ada kita buat kotak. Saya rubah warnanya dulu. Ini arah kotaknya. Ya, kemungkinan besar harganya masih bergerak di area ini nih. Di sesi London. Jadi kemungkinan kalau kita selalu perhatikan bahwa market itu di setiap biasanya di hari Rabu itu, karena kita perhatikan banyak berita di malam, biasanya itu pergerakannya di sesi New York. Jadi di sesi London itu market itu bergerak bolak-balik biasanya. Nah ini kalau kita perhatikan polanya masih seperti ini. Kalau di Aussie USD masih bergerak di kisaran harga 0.7760 dan 0.7740-an, sekitaran ini nih bergeraknya. Ini ada chat masuk ya. Iya Pak Jumari, untuk USD coba kita lihat. Kita lompat dulu ke Euro USD. Euro USD sama Pak. Ini kemungkinan besar masih bergerak di sesi New York. Karena memang market yang paling bagus trading itu ya sesi Amerika. Di sesi malam, biasanya jam 7 malam. Waktu Indonesia Barat. Nah, kalau kita perhatikan market masih bergerak di sini Pak. Ini masih di... Nah ini kalau di sesi London ini kemungkinan bergerak ke area ini Pak. Coba kita lihatkan garis buat trend line. Ini. Nah, kalau di sesi London ini sore ini masih bergerak di kisaran harga ini Pak, di 1.2070 dan 1 poin ke sini Pak, 2070 dan 2090-an. Kalau kita perhatikan. Tapi secara garis besarnya selama kan ada 2 model yang nantinya ini. Ada 2 skenario-nya nanti untuk Euro USD. Untuk posisi ngebuy-nya nanti kita menunggu dulu harga break di harga ini. Ini. Kalau untuk posisi ngebuy-nya kalau untuk posisi ngebuy-nya di Euro USD itu tunggu di harga 1.21000 Pak. Ini. Karena kalau kita perhatikan sebenarnya ini secara gambaran besarnya harusnya masih ke harga ini nih. Di 1 poin
Ini kalau untuk posisi nge-sell-nya, saya sarankan untuk posisi nge-sell-nya nanti break ini. 1.20. Nah ini. Nah ini kalau kita perhatikan, jadi opsinya ada dua. Kalau kita perhatikan di sini, jadi area ini kita jangan trading dulu untuk area ini Pak Jumari, kita jangan trading dulu di area ini, di area 1.2110-an dan 1.2050-an area ini. Ini nih range area bukan untuk trading ini di sini. Hati-hati Pak kalau area-area seperti ini nih. Lebih bagusnya kita menunggu dulu. Jadi opsinya dua. Jadi kembali di harga tadi yang low tadi. Break yang low tadi kita bisa nge-sell di sini di 20.50. 20.50 targetnya ini. Nanti. Jadi ini targetnya nanti. Untuk posisi nge-sell-nya nanti. Nanti tinggal kita lihat nanti di sesi Amerikanya Pak malam. Poin. Kita lihat sebentar malam. Sama juga kalau untuk posisi ngebaynya jika harga di atas ini sebentar malam. Nah, kita bisa pasang paketnya di sini nih. Dua 21.700. Ini target untuk ngebaynya nih. Jadi tinggal kita ngeliat sebentar pergerakannya. Yang pastinya range yang area sekarang ini jangan trading dulu Pak. Kita masih menunggu dulu. Oh batasannya Pak, bentar. Coba saya tuliskan dulu Pak, bentar. Kalau untuk posisi nge-sell buy ini paling di sesi Amerika bentar Pak.
Nah, itu untuk euro. Jadi saya ulangi lagi, euro kita masih menunggu untuk posisinya. Untuk posisi lainnya atau nge-sell-nya, kita tinggal menunggu opsinya yang mana di break, atas ke atau bawah. Kita udah buat targetnya masing-masing, nanti tinggal dilihat aja. Oke, kita lanjut dulu. Coba kita lihat. Nah, posisi nge-buy kita di sterling ini udah mau kena TP nih. Udah. Nah, jadi kalau misalkan sudah ada posisi seperti ini stop loss bisa kita udah pindahin ini. Kita bisa noriskan di atas harga kita. Nah, coba kita lihat. Nah, ini price di 30.70, berarti kita udah bisa pindahin stop loss-nya. 3870, berarti stop loss-nya bisa di 3872. Berarti berarti posisi kita udah aman, no risk. Ini strategi trading juga, kalau udah posisi udah profit seperti ini, jangan buat menjadi minus, jadi kita pindahin aja. Oke, kita lanjut dulu. Untuk posisi USD Japan Yen ini pergerakannya masih ini, kalau kita perhatikan masih menguat sebenarnya, masih melemah sebenarnya. Kemarin kita udah bisa pasang target di ini 180830. Target selanjutnya ini paling di area ini, Pak, ini. Untuk yen masih mengalami pelemahan, ngejar area-area ini. Nah, ini harga. Sekarang harga di 10886, masih ngejar harga di ini. Masih mengejar harga 1.109.15-an ini. Targetnya ini di sesi ini sampai malam nih targetnya. Jadi yen targetnya ini ke sini, habis itu paling di sisi malam turun lagi. Tapi di area ini sama sebenarnya, jadi area untuk untuk yen ini masih pergerakannya di area ini. Bergeraknya. Nah, ini pergerakan dari USD yen. Nah, ini. Kalau kita perhatikan ini seperti model head and shoulder. Jadi ini bahu kirinya, ini bahu kanannya, ini kepalanya. Jadi masih ngejar seperti itu modelnya. Selanjutnya kita lanjut ke gold. Sedikit lagi kita kena TP-nya ini di pound sterling. Ini juga kita udah bisa geser, kita bisa di time frame-nya ini. Oh ya. Ini bisa kita geser lagi stop loss-nya sebenarnya. Kita geser di 73. Ini tinggal kita perubahannya ini. Oke, kita lanjut dulu. Kita lanjut di gold. Kalau kita perhatikan di gold, menarik ini salah satu pair yang menarik juga ini. Kita harus pantau juga ini. Kalau kita perhatikan ini, kalau gold ini siap-siap nge-buy nih.
Ini nanti targetnya di sini. Saya buatkan posisi ngebuynya di berapa. Bisa juga ini. Kayak area gold di 1768. Nah ini bisa ngebuy nanti. Target 1782.00. Ini ini paling kita ngebuy ini sedikit lagi nih, tinggal tunggu di jam 4 nanti. Ini stop loss-nya. Jadi kita ada 2 TP sebenarnya ini. Jadi ini. Gold. Nah, ini stop loss-nya ini. Satu 8,90. Nih. Kita tinggal menunggu ini. Sedikit lagi. Kita menunggu perpindahan candle di H4-nya aja untuk gold. Berarti sekitar kurang lebih 22 menit lagi. Nah, ini targetnya ini. Nah, jadi untuk posisi di gold kita fokus ngebuy ini. Posisi ngebuy-nya. Ini area di 1768.50, stop loss di 1758.90 dan target di 1782.00 dan target 1790.00. Iya Pak, sama-sama Pak Jumari. Kita lanjut dulu di crude oil. Nah, crude oil sama yang kita kemarin, yang kita buat di hari Jumat kemarin itu. Nah, ini yang kita buat strateginya, yang area ini harga di bawah 6150 kita sell stopnya 6150, targetnya di sini 60.70 yang ini. Harga di atas 6290 targetnya di sini 6272. Berarti udah kena TP. Jadi yang udah pasang kemarin buy stop, sell stop itu pasti udah kena TP-nya. Nah, untuk crude oil ini kita fokus juga nge-buy sebenarnya. Karena masih ngejar harga 3.70 target crude oil ini. Nah, ini. Tinggal kita menunggu area untuk nge-buy-nya. Tapi kemungkinan besar malam bergeraknya. Belum ada konfirmasi nge-buy-nya di mana. Tinggal kita lihat sebentar, apabila harga lama di range area ini, berarti area untuk nge-buy kita di sini 62.70. Tinggal kita lihat sebentar volume pergerakannya di sini untuk posisi nge-buy-nya. Kenapa kita nggak nge-buy sekarang? Kita nggak ada opsi untuk penempatan stop loss-nya di mana. Itu salah satu opsinya kenapa kita nggak nge-buy sekarang. Stop loss-nya masih terlalu besar kalau kita nge-buy sekarang. Stop loss-nya harus di area ini, di 6210-an. Kalau kita nge-buy di 6280, kita tunggu dulu.
Kita nanti breakdown dulu sampai ke time frame paling kecilnya, area untuk posisi nge-buy-nya di mana. Ini. Harga kalau misalkan lama di area ini berarti ini sudah fix area untuk nge-buy kita. Tuh, kita coba lanjut dulu. Kita coba lihat beberapa indeksnya, indeks Dow Jones. Oh, Dow Jones ini yang kemarin kita juga udah buat, targetnya udah ini, buy stop di 380, targetnya di 3385, udah kena semua juga buy stopnya. Itu pun masih jauh naik. Ini coba kita hapus dulu yang kita buat di hari Jumat. Kita mapping kembali. Kalau kita perhatikan, coba kita buat dulu harganya di mana. Nah, sekarang harga berada di area tengah ini. Ini yang kita buat. Nah, ini. Kalau harga seperti ini, usahakan jangan dulu trading. Wait and see aja dulu kita. Nanti kita perhatikan nanti harga untuk posisi nge-sell-nya crude oil tunggu di bawah harga ini. Crude oil untuk Dow Jones. Posisi sell. Sell stopnya di sini di 33 6 ini. Oh, bukan 33 tuh, 3376. Ini ngeselnya nanti targetnya ini. Ya, 45. Nih. Kita juga ini bisa pasang sell stop. Atau kita bisa pasang buy stop di ini nanti. Nih, kita bisa pasang buy stop juga di sini. Tiga 865. Stop ini targetnya ini di 34.000. 34.000. Nah, kita fokus saja nanti di sini nih di indeks Dow Jones paling bergeraknya ini di malam di sesi Amerika. Biar kita perhatikan yang pastinya kita dulu jangan trading di yang di range area yang ini yang saya blok ini warna nih. Yang warna biru ini jangan trading di area ini nih. Oke, kita coba lanjut sedikit lihat di saham-saham. Sama kalau kita perhatikan kalau di saham salah satunya di saham Facebook ini masih bergerak sebenarnya. Menguat ini masih di ngejar harga ini. Kita perkecil. Nah, ini masih ngejar harga di 36 ini.
harga 306.15. Nah, ini. Gitu. Coba kita lihat kembali marketnya. Ini sedikit lagi nih kita bisa nge-buy lagi nanti. Saya bisa pasang buy limit ini di sini. Untuk ini. Kita pasang buy limit gold. Nah, ini. Nah, kalau untuk ini posisi yang ada posisi nge-buy di tadi di pound sterling USD, pound sterling USD, kita bisa close dulu. Kita nggak kena TP-nya, jadi kita close manual aja. Oke, kita close manual. Kita harus selalu ingat bahwa pergerakan di range di sesi London seperti ini biasanya bergeraknya nggak terlalu besar. Jadi kita selalu harus hati-hati. Nah, harus dipantau kalau misalkan punya posisi. Oke, ini close tadi berarti harga masih bolak-balik ini. Nah, berarti masih ngejar ke sini lagi nih pound sterlingnya. Makanya kita close tadi. Oke. Ini juga kalau pound sterling Aussie ini masih sama juga. Kalau di mata uang ini cross rate-nya masih bergeraknya di area-area ini nih. Yang buy di 1 poin berapa? 38.700 tadi ya. 885. Coba kita lihat dulu gold. Satu 176 8.50 100 782 7 SL 1758 poin. Ya itu, jadi kita masih fokus paling untuk kita nge-buy di sesi London ini nih di gold, tinggal kita menunggu. Dan di posisi kalau untuk di posisi pound sterling ini kita bisa nge-close sekarang di ini di harga 3885 yang masih punya posisi nge-buy tadi. Kalau saya sudah close posisinya tadi. Euro USD masih bergerak seperti itu.
Mungkin seperti itu. Ya, jadi mungkin seperti itu hari ini untuk tradingnya. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan seputar beberapa pair atau ada tambahan yang mau ditanyakan di pair apa? Ya ini, yang pastinya kita udah open posisi tadi pound sterling. Pound sterlingnya profit ya? Iya Pak, udah kita close. Udah close ya, lumayan sih. Oke, Ya. mungkin ini saya cek di apa YouTube juga belum ada komentar, cuman ada tulisan dari Rizky Kurniawan. Semoga bisa cuan, amin. Amin, amin. Yang penting pakai disclaimer ya kita untuk live trade pada sore hari ini. Siapa tahu untuk hari sesi Eropa ini atau sesi Amerika nanti malam apa yang sudah dianalisakan oleh Bro Ardian ini siapa tahu ada harganya dan kita bisa entry posisi. Tapi sekali lagi untuk live trade hari ini seperti biasa kita disclaimer on, jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Yang jelas ketika kita memaparkan analisa, kita memberikan analisa itu kita menggunakan stop loss dan take profit. Iya. Oke, saya rasa cukup nih untuk live trade pada hari ini, Bro Ardian. Mungkin dari teman-teman trader juga saya rasa juga sudah jelas apa yang disampaikan. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk live trade pada sore hari ini, hari Rabu tanggal 28 April. Sampai ketemu lagi nanti di hari Jumat ya, hari Jumat jam 3 sore seperti biasa kita mengadakan acara live trading. Siapa tahu dari apa yang kita sampaikan saat ini atau sore ini atau mungkin besok hari Jumat bermanfaat untuk bagi Anda semuanya. Iya. Oke, saya rasa cukup. Saya Rodak Trianto juga teman saya Ardian Cha untuk pamit dari online Click Meeting dan YouTube channel. Oh ya, jangan lupa untuk teman-teman trader untuk klik YouTube subscribe ya. Subscribe di YouTube GK Invest Semarang, diklik loncengnya. Nanti kalau kita ada informasi kita sampaikan YouTube, nah teman-teman trader langsung mendapatkan informasi yang pertama kali. Oke deh, cukup spesial pokoknya. Baik, saya rasa untuk acara live trade pada sore hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Jangan lupa kita disclaimer on. Semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Tetap patuhi lihat risk management, money management juga Anda kelola dengan baik. Jumlah lot juga diperhatikan, equity juga diperhatikan. Oke, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Salam profit, selamat sore, wassalamualaikum dan selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih.